Martial cabut, Varane cabut, MU menyisakan lubang di berbagai posisi. Nah, jadi guys, MU dengan senang hati melepas dua pemain anyar mereka, bukan anyar sih, dua pemain yang sudah berkontribusi untuk mereka, yaitu pertama adalah Anthony Martial, yang kedua adalah Varane. Nah, kenapa dilepasnya Martial? Jelas karena kontribusinya yang kurang di musim ini. Bukan hanya musim ini, di musim-musim sebelumnya juga Martial juga kurang kontribusi, sehingga pihak manajemen MU mengambil keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan Martial. Mengakhiri kerjasama Martial ini bukan pemutusan kontrak, melainkan tidak memperpanjang kontrak daripada Martial yang mana akan berakhir di akhir bulan Juni ini. Sebelumnya MU mendatangkan Anthony Martial ini dari AS Monaco ya, dengan mahar kalau aku nggak salah itu sekitar 50 juta pound. Itu untuk sekelas pemain yang belasan tahun saat itu tergolong cukup mahal ya. Ditambah lagi kita belum tahu track record daripada Anthony Martial. Bahkan sekelas Wayne Rooney pada saat itu bertanya kepada pemain yang lain, siapa ini Anthony Martial, kok bisa harganya mahal banget gitu kan. Ya tapi lah itu terbayarkan saat ketika MU berhadapan dengan Liverpool di Old Trafford pada saat itu, yang mana ia mengacak-acak ya pertahanan Liverpool, dan di debutnya ia langsung mencetak gol. Sebelumnya juga ketika masih diasuh dengan Ole, Martial ini juga gacor ya, apalagi ketika saat dengan 3 trio Martial, Rashford dan Greenwood ketika masa Covid ini betul-betul gacor, bahkan bisa menjadi salah satu trio terbaik di dunia mungkin setelah Mane, Salah dan Firmino gitu. Nah, yang mesti kita cermati di sini adalah kenapa MU mau melepas Martial, karena selain kontribusinya juga yang kurang, Martial ini juga apa ya kita bilang, gaji tinggi tapi mudah cedera. Nah, kalau misalnya dilansir dari transfer market di sini, gaji Martial itu sekitar 250 pound atau sekitar 4,8 M per minggu. Oke, dan dia menjadi gaji dengan tertinggi nomor 4. Yang pertama itu Rashford, yang kedua itu ada Varane, Sancho. Yang kedua, yang ketiga ada Varane, yang keempat itu Martial, dan terakhir itu Bruno. Padahal Bruno dari segi kontribusi itu lebih daripada Martial kan gitu. Tapi gajinya lebih tinggi Martial. Maka dari itu pihak manajemen MU itu rela meskipun gratis ya dilepas ini Martial. Nggak apa-apa, yang penting itu sudah mengurangi beban gaji klub. Makanya ini suatu keputusan yang penting, dan aku rasa ini juga cocok juga. Mengingat Martial juga lagi menurun performanya. Itu untuk Martial. Selanjutnya Varane. Seperti yang dikatakan tadi di awal, bahwasanya Varane ini juga dilepas oleh pihak manajemen MU karena di satu sisi dia itu sering cedera juga gitu. Padahal kalau dari segi kontribusi dia itu lebih hebat daripada Martial untuk musim ini dan lebih baik. Dan juga ini mungkin aku juga masih bingung juga ya, apakah ini keputusan yang tepat atau tidak. Karena kalau mengingat dari performa dia ketika udah bermain dengan Martinez, itu tuh rapat ya pertahanan MU, dan bahkan aku bisa bilang ketika udah duet Martinez dengan Varane itu salah satu duet terbaik yang dimiliki MU di lini pertahanan ketimbang Martinez Maguire atau Maguire Varane. Jujur aja. Nah, tapi karena mengingat gajinya yang cukup mahal ya, Varane itu menggemban gaji sekitar berapa ini? 6,6 atau sekitar 340 pound. Nah, untuk sekelas pemain yang rajin cedera ya, ini tergolong gaji yang cukup mahal. Apalagi semenjak pemilik saham yang baru ini, Sir Jim ini, dia itu betul-betul sangat selektif dan sangat sangat terukur dalam perihal pengeluaran dana untuk klub. Maka dari itu ini kayak ada sebuah sistem baru yang dibuat oleh manajemen klub, bahwa klub ini nggak lagi semena-mena untuk mengeluarkan duit, apalagi untuk sesuatu yang harganya itu tidak masuk akal gitu, terlalu mubazir lah ibarat kata. Makanya di sini Varane ini
terpaksa dijual. Bukan, aku nggak tahu, dia kayak mungkin tidak diperpanjang kontraknya, berakhir di MU dengan status free transfer ya, dengan gajinya 6,M. Bayangkan 6,6M ya dengan 4,8M, sekitar 11 ya. 11 miliar MU bisa hilang per minggunya hanya dengan melepas dua pemain ini. Bayangkan itu kalau misalnya per minggu ya, kalau misalnya kita buat per bulan itu 44M. 44. Kalau misalnya per tahun kita hitung aja ya kan, 44 kali 12. Itu sekitar 528M per musim MU bisa saving guys, bisa nyimpan duit hanya dengan melepas dua pemain ini, nggak main lagi di MU. Wah, ini dana segar ya, dana besar juga yang mungkin sangat berguna bagi MU ke depannya untuk ditransfer selanjutnya. Atau mungkin bisa memaksimalkan untuk menaikkan gaji beberapa pemain yang sudah memberikan kontribusi lebih. Termasuklah Bruno Fernandes. Di sini kalau misalnya aku lihat, Fernandes ini termasuk gaji tertinggi di MU tapi peringkat 5. Padahal kalau dari segi kontribusi aku bisa bilang aturannya Bruno Fernandes inilah yang mendapatkan gaji tertinggi guys. Dia di sini dilansir dari detik.com disebutkan bahwasanya Bruno itu dapat 240.000 pound atau sekitar, kalau kita konversikan ke rupiah ya, sekitar 4,6M. Nah, untuk pemain sekelas Bruno yang kontribusinya luar biasa, gol dan assist yang dia berikan kepada MU, 4,6M itu sangat-sangat rendah ketimbang kawan-kawannya yang kayak Martial ataupun Varane yang sudah mendapat gaji sekitar 4,8. Untuk Martial dan Varane itu sekitar 6, 6,6. Maka dari itu bisa aku bilang ini suatu hal yang baik untuk kesehatan finansial MU dengan melepas dua pemain ini. Bahkan satu lagi pemain MU yang akan dilepas, dan ini sudah bukan manajemennya lagi yang pengen ngelepas, tapi pelatihnya itu Erik ten Hag udah ngotot kali pengen nih ngelepas. Dia itu kan baru perpanjang kontrak ya, Erik ten Hag. Dia itu ngasih salah satu syarat dalam kontrak perpanjang kontraknya itu adalah kau mau aku yang cabut atau Sancho yang cabut. Nah, ini dia Sancho, betul sekali guys. Jadi Sancho ini berada di urutan kedua dengan gaji tertinggi. Yang pertama itu adalah Rashford dengan 375 pound atau sekitar 7,3. Sedangkan Sancho ini 350 atau 6,8. Bayangkan 6,8 tapi kontribusi minim, bahkan sempat selek dengan pelatih. Terakhir dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan Manchester United untuk memperbaiki finansial mereka dan juga untuk memperbaiki ini mereka ya, kalau aku bilang ya, kayak memperbaiki personal branding mereka. Bahwasanya mereka ini kan terkenal dengan MU ini sekarang ya, terkenal dengan beli pemain mahal dan ngasih gaji mahal, padahal kontribusi belum layak untuk diberikan harga mahal seperti itu guys. Maka dari itu pihak MU ini mau mengubah stereotip seluruh pecinta bola bahwasanya MU nggak lagi kayak gitu guys. Makanya selain daripada ingin memperbaiki finansial MU sendiri, MU juga ingin berusaha untuk mengubah pola pikir, point of view, sudut pandang orang-orang tentang MU dalam pembelian pemain dan dalam penggajian pemain. Seperti itu guys. Nah, jadi ada 3 pemain yang mungkin akan dibuang ya, yang mungkin nggak diperpanjang lagi masa kerjasamanya. Yang pertama adalah Martial, yang kedua adalah Varane, yang ketiga adalah Sancho, dan yang terakhir ada satu lagi. Ada kan 4 pemain. Yang pertama tadi Martial, kedua Varane, yang ketiga Sancho, yang terakhir adalah Casemiro. Casemiro ini punya gaji sama dengan, nah, satu lagi nih Casemiro. Casemiro ini punya gaji sama dengan dengan Sancho, yaitu sekitar 6,8M per minggu. Nah, ditambah lagi dengan menurunnya performa Casemiro akhir-akhir ini di musim ini. Awal musim lalu masih keren. Musim ini tuh sangat-sangat kurang ya performa dia. Ditambah lagi dengan adanya ketertarikan klub An-Nassr atau klub-klub Arab Saudi Timur Tengah sana yang ingin menggait daripada Casemiro. Kalau aku pribadi nggak salah untuk menjual Casemiro, atau mungkin ya nggak memperpanjang kontraknya lah.
Karena gaji dia tuh gede banget, 6,6, 6,8 ya. Ditambah lagi dengan kehadiran Kobe Mainoo ya, itu udah cukup apalah membantu untuk MU ke depannya. Mungkin MU bisa mencari walaupun memang pelapis lagi, atau mungkin yang utama kita bisa cari lagi pemain yang berada di posisi Casemiro, pemain yang lebih segar lagi, yang lebih mau untuk box to box lagi. Karena selain daripada faktor umur daripada yang dimiliki Casemiro dan menurunnya performa dia, gajinya juga gede guys. Makanya alangkah baiknya itu pihak manajemen MU untuk mempertimbangkanlah Casemiro. Jadi kalau menurut aku prediksi yang udah fix ya, bukan kalau misalnya aku prediksi Casemiro bakal nyusul. Yang udah fix itu 3, Sancho, Martial, Varane dan Sancho. Nah, tinggal Casemiro ini masa depannya itu gimana? Apakah dia akan stay di MU? Apakah lanjut apakah dia akan stay di MU atau cabut dari MU gitu guys. Mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan tentang pemain MU yang bakal cabut dan 5 pemain MU dengan gaji tertinggi guys. Yang pertama itu Rashford dengan 7,3, yang kedua adalah Jadon Sancho dan Casemiro itu dengan gaji 6,8 M per minggu, dan yang ketiga adalah Varane dengan 6,6 per minggu, dan Martial dengan gajinya 4,8 M per minggu, dan terakhir adalah Bruno Fernandes dengan 4,6 per minggu. Wah, kan kasihan kita nih Bruno. Dari kontribusi di lapangan dia yang lari-lari, teriak-teriak, dia juga yang ngatur, dia El Capitano kita lah, dia yang terus yang memberikan terbaik, gol dan assist, tapi dia dapat cuma 4,6 M. Sangat disayangkan. Maka dari itu kita berharap banyak. Semoga nanti di kepemilikan yang terbaru ini MU dapat berbenah kembali kayak zamannya Sir Alex, yang tidak membeli pemain-pemain mahal dan tidak terlalu memberikan gaji yang tinggi, tapi memberikan kontribusi yang luar biasa. Semoga aja itu bisa terrealisasi. Oke, glory Man United.